gue lihat-lihat lu kemarin di SG-nya bareng cewek. Siapa nih? Wah. Siapa itu bang? Lu diem aja lah, jangan dibahas di sini. Udah. Gak usah ngomongin cinta-cintaan dong. Kebetulan banget kita materi kemarin budaya bahas ini tahu cinta manusia cinta dan kasih. Iya. Manusia dan cinta kasih. Yang bener. Itu artinya apa sih? Oke, sini gue jelasin dulu terlebih dahulu. Apa itu cinta dan kasih? Kalau di Kamus Bahasa Indonesia, ciptaan Purwadharma Minta, itu cinta adalah rasa cinta kita ke orang atau rasa sayang kita ke orang. Ya. Nah, kalau kasih itu perasaan kita ke orang atau bagaimana kita menunjukkan rasa kasih sayang kita ke orang. Nah, perbedaannya itu di situ. Kalau cinta itu hanya rasa kita, tapi kalau kasih itu kita menunjukkannya. Gitu. Udah tuh, materinya segitu doang emang kemarin. Enggak Masa dong. Banyak deh. Enggak dong. Gua tidur lama tuh. Aduh. Ada lagi. Apa lagi tuh? Nah, kalau menurut Erich Fromm, Wah, siapa tuh? Munculin nggak sih? nah, oke, kalau menurut Erich Fromm disebutkan bahwa cinta itu terutama memberi, bukan mengasihi. Ya, Erich Fromm. Menurut Erich Fromm, cinta itu memberi, bukan menerima. Jadi lebih ke memberikan sesuatu ke pasangan kita, ke teman kita, ke manusia-manusia lain, bukan hanya menerima gitu. Berarti ngasih ya. Betul. Terus Itu kata menurut Erich Fromm. Erich Fromm. Terus Nah, ada lagi. wah, banyak ya. Banyak banget, Siapa? karena cinta itu luas. Apa Nah, terus selanjutnya ada menurut Dr. Salito W. Sarmono. Nah, kalau menurut Pak Sarlito ini, cinta itu terbagi menjadi 3 unsur. Ada keterikatan, keintiman, sama kemesraan. Nah, itu tuh dalam suatu hubungan, itu harus balance antara 3 ini. Nggak boleh ada yang lebih sedikit atau kurang sedikit. Harus seimbang ya. Harus seimbang. Kalau nggak seimbang, itu pasti ada sesuatu yang jadi kurang gitu. Gitu sih. Terus apaan lagi tuh selain itu? Lu pada dengerin nggak sih? Pas waktu itu. Oh kayak gue tahu deh satu. Apaan tuh? Kayak agama-agama gitu nggak sih? Oh iya. Tapi masa bahas cinta gini sama digabungin sama agama? Tiga agama kan nggak boleh Cinta pacaran. itu luas kata lu. Oh iya, cinta itu ada banyak. Iya, Kelas Mas Farel. Anak rohis bang. Bukan dong. Gimana tuh? Jadi Gimana cinta tuh, Bang itu Farel? nggak tentang antara cinta kayak cinta gitu loh, antara laki-laki dengan perempuan gitu. Cinta Iya. tuh luas. Jadi bisa cinta kepada diri sendiri, cinta kepada Tuhan, terus cinta kepada sesama. Love yourself. Karena cinta diri sendiri. Cinta diri sendiri. Gimana tuh Maksud maksudnya? cinta diri sendiri itu kayak kita menjaga diri sendiri dari hal-hal yang negatif. Oh, sayang sama diri sendiri ya. Benar. Terus Yang selanjutnya itu cinta kepada sesama manusia. Cinta. Kayak lu ngebantu orang lain gitu, hmm, terus menghargai orang lain gitu bisa. Nah, selanjutnya itu ada cinta seksual. Cinta seksual itu cinta dari pasangan suami istri. yang udah halal aja nih. Ya, yang udah Oh, halal. ya, itu yang udah halal aja nih. Yang udah halal ya. Terus Terus yang selanjutnya ada cinta kebapaan. maksudnya tuh gimana tuh cinta Bapak ya? Bapak yang menafkahi keluarganya gitu loh. Oh. Terus selanjutnya nih, ini yang paling penting nih. Apa tuh? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah. Subhanallah, Masya Allah. Cinta Allah, Cinta dong. cinta Allah, Cinta. cinta Allah. Cinta Allah. Cinta banget. Masya Allah. Gimana Cinta tuh Allah ini maksudnya? tuh tingkatnya paling tinggi di antara yang lain. Jadi cara jalanin cinta Allah tuh kayak dengan cara lu sholat 5 waktu, sering mengaji, terus menaati perintahnya. Gitu. Ibadah Sholat 5 berarti waktu, ya? ibadah benar. Terus yang selanjutnya ada lagi cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul tuh di bawahnya cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Gitu. Dengan lu melakukan cinta kepada Rasul, lu berarti sudah melakukan cinta kepada Allah. Maulid Nabi. Benar. Nabi. Mengikuti sunah-sunahnya. Ya, setuju benar. Kajian juga bisa. Terus setelah itu apa lagi tuh materinya tuh? Ada materi lagi ya sih? Ada deh. Gue sih lupa gue. Gue lupa sih waktu itu. Oh Harusnya ada. Apa? Dia tuh ke keluarga, masuknya ke kasih sayang. Oh. Berarti cinta sama keluarga nih. Iya. Gimana tuh maksudnya tuh? Nah, jadi menurut buku karangan WJS Purwadharminta, kasih sayang itu adalah perasaan cinta atau suka kepada seseorang. Nah, kalau di dalam keluarga, kasih sayang itu dibagi menjadi 4. Jadi 4. Oh, Apa aja tuh? apaan aja tuh? Yang pertama, si orang tuanya aktif, si anaknya pasif. Jadi, kalau di dalam keluarga nih orang tuanya kasih sayang gitu sepenuhnya kepada anaknya. Sedangkan si anak ya cuma nerima aja. Nggak mau ngebalas kasih sayangnya. Gak timbal balik ya. Nggak timbal balik. Yang kedua apa tuh Deo? Tadi. Nah, yang kedua, si
orang tuanya ini pasif, si anaknya aktif. Oh, kebalikan yang tadi. Kebalikan yang tadi. Sama-sama nggak timbal balik dong berarti. Ya Contohnya dia gimana? malah capek banget sih. Kayak gimana? Coba ya. Jadi tuh orang tuanya cuma ngasih kasih sayang secara material gitu. Oh, Kelengkapan anaknya. Nggak ada perhatiannya. Sedangkan si anak ini sayang banget sama orang tuanya. oke. Aktif pasif udah dua-duanya. Pasif nih sih. Nah itu dia. Ini nih yang ini itu paling paling susah. Soalnya Mati nih hubungannya di keluarga. itu dia. Karena orang harmonis tuanya ini. pasif, anaknya juga pasif. Sama-sama nggak ngasih kasih sayang. Sama-sama nggak ngasih kasih sayang lah intinya. Kayak cuman sekedar memfasilitasi doang nggak sih? Iya itu dia. Udah hidup ya. Pasif, aktif. Aktif. Nah ini dia. Terbaik pasti ini. Pasti. Ya ini nih Keluarga contoh-contoh bahagia. keluarga cemara. Gimana tuh gimana? Karena tuh? orang tuanya ngasih kasih sayang, anaknya juga. Wah, Jadi hidup Ketemu ya. positif. hidup. Hubungan di antara keluarganya itu jadi lebih berasa gitu. Jadi lebih aktif. Berwarna. Itu dia. Setelah itu apa lagi tuh? Biar gue jelasin. Iya dengerin mulu bro. Dengerin mulu nih Mas Farel. Banget ya. Anak ambis ya. Apa tuh? Sekarang tuh kayak hubungan akrab antara pria sama wanita gitu loh. Yang udah halal pastinya Ya dong. benar. pasti. Nah, terus dengan adanya kemesraan ini tuh bisa menimbulkan kreativitas itu loh di antara rumah tangga gitu. Oh, kreatif gitu ya. Terus Lo juga kreatif bisa- banget gak sih anaknya? Emang melakukan apa Mas Iko? Kreatif kan banyak Banyak, juga. Oh iya. Tapi beda materi. Beda materi. Kita dengerin dulu. Kita lanjut. Kita lanjut dengerin Mas Farel dulu. Terus juga kemesraan ini dapat menciptakan bentuk seni sesuai dengan kemampuan dan bakatnya gitu. Oh, berarti kreatif dalam menciptakan bentuk kemesraan ya dalam keluarga. Oke. Terus setelah itu apa lagi tuh? Dew, lu kan tadi materi lu kan tentang orang tua nih. Kasih sayang orang tua lah. Menurut lu gimana sih yang tentang kayak ayah nih yang mendidik anaknya itu dengan cara kekerasan gitu? Oh, kalau ini tuh gini ya, banyak orang yang salah kaprah gitu. Jadi sebenarnya kasih sayang itu beda sama cara mendidik. Karena kalau Beda kasih tuh. beda, karena kalau kasih sayang itu jatuhnya didasari dengan rasa saling memberi gitu. Nah kalau cara mendidik itu balik lagi ke orang tuanya. Orang tua Berarti yang salah ya masing-masing. kalau cara mendidik dengan kekerasan ya. Oh jelas salah. Karena kan mental anak-anak beda nggak sih? Beda-beda. Mungkin bisa jadi kayak misalkan gua dikasarin atau Fadil dikasarin belum tentu sama Dewa dikasarin gitu. Benar, nggak sih? benar. Berarti balik lagi ke berarti orang tua harus memperhatikan mental anak juga ya. Nah itu juga. Terus ingat nggak sih Dil? Tadi kan tentang Tuhan. Waktu itu lu denger nggak sih yang soal pemujaan gitu? Gue denger tapi gue kurang paham gitu. Materi apa ya? Lu tahu nggak materinya? Gue sih pikir lagi Wah, ya. masih Jadi gini, gimana tuh? kalau pemujaan Dengerin gua dengerin. Maksud pemujaan adalah pemujaan kita kepada Tuhan kita masing-masing. Oh, berarti setiap agama ada ya, Setiap Lil? ada agama tuh ada pemujaannya. Entah itu contohnya ya pemujaan. Kita bisa sholat di masjid, sembahyang di gereja, Oh, iya. ngaji. Berarti dan ibadah sebagainya. tuh bentuk. Ibadah. Oh, berarti semua agama Semua pasti agama melakukan pasti ada. pemujaan ya. Iya, agama semua pasti melakukan pemujaan kepada Oke, Tuhan. oke. Berarti udah tuh waktu itu materinya sampai itu doang. Gue denger Ada deh. lagi. Apa ya? Apa Yaitu tuh? belas kasihan. Belas Oh, kasihan. belas Gimana tuh kasihan. Belas kasihan ini itu terhadap sesama manusia. Manusia yang terkena bencana misalnya. Oh, empati. Empati ya. itu Empati. terhadap Ah. seseorang. Berarti belas kasihan sesama manusia. Iya, belas kasihan itu sama Berarti manusia. yang kayak kemarin Dil, itu ada bencana apa Dil waktu itu? Banjir atau tanah longsor Iya, gitu? ada. Kita ngadain charity ya sih? Kita kayak Boleh. kita kayak harus ikut bantu-bantu deh. Iya. Agendain Dil kayaknya deh. Siap, Siap, Mas oke. Iqbal. Terus setelah itu apa lagi gitu? Kayaknya erotis sih, Bal ya? Gua waktu itu dengerin sih, kebetulan gua bangun pas itu. Bangunnya pas materi gitu doang. Jangan lu jangan kepincut sama materi erotis. Maksudnya erotis itu luas. Jadi menurut yang gue dengerin waktu itu ya, erotis itu jadi kayak erotis itu salah satu bentuk cinta, salah satu jenis kasih sayang gitu. Jadi kayak pengertian secara umumnya tuh kayak ibaratnya dua orang yang asing kemudian ingin saling menyayangi, kayak dia pengen tahu satu sama lain. Ibaratnya kayak kalau lu jadi sama-sama orang asing tuh kayak ada tembok penghalang antara kehidupan masing-masing nggak sih? Benar, benar, Nah, benar. maksudnya cinta erotis itu dia sebagai penghancur tembok itu. Jadi kayak biasanya ya ini
sifatnya tuh eksklusif, nggak universal. Jadi emang menjuru kayak cuman ke buat dua orang asing, kayak cowok sama cewek gitu, laki dan perempuan. Jadi emang kayak ya lu pacaran lah, nikah lah kayak gitu. Jadi antara dua orang, bukan Iya. rame-rame dong. Rame lah. Tadi eksklusif. Eksklusif. Bener. Jadi kayak bentuknya tuh sebenarnya banyak buat mencapai itu. Tapi untuk mencapai kesatuan fisik nih, pasti kan awal-awal tuh kayak kita ketemu orang tuh kayak pengen mencapai kesatuan fisik dulu kan. Kayak biasanya tuh orang yang sudah menjadi suami istri biar semakin dapat nih keintimannya. Jadi mereka melaksanakan biasanya tuh kegiatan berhubungan seksual. Nah, itu untuk mencapai suatu hubungan keintiman. Nah, cuman bukan itu aja suatu cara-caranya buat mempererat hubungan. Jadi kayak sebenarnya yang paling berpengaruh di sini tuh untuk menjaga biar hubungan lu tetap aman dan gak berpisah itu kayak untuk memahami satu sama lain, terus komunikasinya baik. Jadi kayak lu saling ngobrol kayak yang lu suka apa, yang lu gak suka apa. chemistry-nya gitu. Bener. Jadi ibaratnya dalam kita ngelakuin hidup bareng dia tuh kayak kita tahu nih apa yang harus kita lakuin, yang dia nggak suka, yang dia suka. Benar. Nah, terus kayak biar lebih dapat lagi sih kayak biasanya lu kebetulan nih misalkan lu punya hobi yang sama, kayak lu ngelakuin hobi lu bareng-bareng gitu. Jadi kayak itu sih benar-benar. Jadi kayak mencari apa yang ada di beda nih di diri lu masing-masing itu disamain. Jadi ibaratnya saling bisa menerima kehidupan masing-masing untuk menjadi kesatuan gitu. Tapi ya cinta erotis ini kayak dia kan dasarnya itu kan kayak dua orang asing ya. Iya. Nah jadi kayak lu gini gak sih, kalau misalkan lu dua orang asing terus kalau misalkan lu gak sering ketemu, lu gak sering komunikasi, hilang gak sih rasanya? Hilang. Hilang kan. Nah makanya itu kita kalau dalam cinta erotis ini kita harus memberikan keseluruhan cinta kita buat dia gitu. Jadi ibaratnya kita tuh suka sama dia, kita sayang sama dia tuh benar-benar semua secara sungguh-sungguh, kayak kita janji untuk saling mencintai gitu. Dan karena kalau nggak ada sama janji-janji terus kayak rasa-rasa yang kuat, itu lama-kelamaan cinta itu bisa tenggelam. Itu sih yang gua tahu. Jadi semua itu dilakuin emang cinta erotis ini emang intinya tuh kayak dua orang asing yang ingin mengetahui kehidupan satu sama lain gitu. untuk menjalin hubungan. Biasanya kayak orang pacaran, tapi kan orang pacaran kan belum jauh ya. Jadi Iya, lebih ke, benar. mungkin lebih menjurunya ke orang yang udah halal, udah nikah gitu. Lu jangan yang aneh-aneh di. Apa? Gua nggak bahas apa-apa loh. Nggak sama apa ya? Udah sih itu. Waktu itu udah selesai sih sampai situ doang setahu gua. Udah. Atau ada lagi nggak sih? Berarti Tapi ngomong-ngomong, kok lu paham banget ya Balen? Yang materi terakhir. kan gue bilang, gue bangun tidur Lis, gue dengerin tuh pas guru yang ngejelasin tuh gue bangun gitu loh, kayak semangat gitu. Semangat karena ada kata Semangat apa? banget. Sih, sadis. Ada kata erotis. Berarti tapi erotis itu nggak ternyata semua dengan ngobrol kita kayak ini kita tahu dong cinta itu luas. Oh, iya, Nggak luas. sekedar cinta-cintaan Cinta itu luas. pacar-pacaran kan. Bisa Benar, terhadap benar. Iya, terhadap Tuhan, Tuhan, keluarga, sesama. bener, terus orang Pacar. asing, dan bentuknya banyak lah intinya. Jadi kayak kita berarti semakin kesini kita jadi tahu tuh gimana cinta, kita jadi tahu gimana jenis-jenisnya, terus kita tahu apa yang harus dilakuin, apa yang nggak harus dilakuin. Benar. Diambil positifnya, dibuang Negatifnya. itu sih yang gue tahu. Udahlah dari tadi kita bahas gini mulu, malah bahas materi, pusing gue. Gue pengen nongkrong nih. Ayo Gimana deh. sih? Nongkrongnya nggak sih? Iya, iya. Bahas aja. Bonus. Ayo gas. Mahal nggak sih? Ya, lumayan sih. Wih, dibayarin Mas Kemarin gue Alif. bilang mau bayarin pulang, Lip. Kemarin lu pada kemana? Nanti udah kayak sini, udah sampai sini nggak sih? Iya. Udah. Cabut aja. Cabut lah. Thank you semua ya. Bye. Dadah. Dadah. Nah, yang gue tangkap nih satu. Gimana tuh? Kalau di semua agama itu pasti Tuhannya mencintai umatnya nggak sih? Iya. Pasti. Nah, kalau kata orang, cinta Tuhan kepada makhluknya itu nggak kayak cinta bertepuk sebelah tangan.